prakteknya nanti itu praktikum dilakukan secara mandiri, harus menyiapkan bahan dan alat sendiri di tempat tinggalnya, karena mereka pasti diminta untuk mencari bahan sendiri yang ada di sekitar rumah ya. Nanti ini disampaikan pada saat asistensi ya, tolong disampaikan dari asisten pada saat asistensi minggu depan ke praktikan. Kemudian nanti hanya ada satu MS Team ya, hanya ada satu MS Team di kelas gabungan, ya kan, satu MS Team aja ya di kelas gabungan A, B, C. Kemudian nanti akan ada praktikum, ada pretest sebelum asistensi dan sebelum acara praktikum seperti biasanya. Sehingga nanti ditekankan praktikan diminta untuk mempelajari panduan atau penuntun praktikum dengan baik. Jadi nanti akan di-share ke Anda petunjuk praktikumnya. Kemudian laporan, ada laporan sementara ya sepertinya. Ada laporan sementara dan ada nggak ya? Lupa saya. Nanti laporan praktikum dibuat dalam bentuk seperti makalah dengan hasil pengamatan morfologi sebagai bahannya. Nanti ada petunjuknya di bawahnya. Dan laporan praktikum diunggah di channel asisten di MS Team. Nanti ada channel masing-masing ya. Setiap asisten mempunyai channel masing-masing untuk berdiskusi dengan praktikannya dan mengunggah laporan maupun hasil pretest ya. Kemudian boleh ditambah di email asisten ya. Jadi ada double pengiriman di channel MS Team dan di email asisten. Sebelum melaksanakan acara praktikum selanjutnya. Lah ini yang ditekankan ya. Jika mereka belum mengumpulkan laporan, mereka tidak boleh mengikuti praktikum selanjutnya. Apakah begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu setuju dengan aturan ini? Ya. Ya. Sehingga jangan sampai seperti tahun lalu ya, bahwa ada yang tidak mengumpulkan laporan sampai di akhir atau laporannya kurang sehingga dia bisa ikut responsi. Jadi untuk sekarang kita perketat sehingga untuk mengikuti praktikum selanjutnya dia sudah harus mengumpulkan laporan acara sebelumnya. Gitu ya, mohon dipahami. Jadi nanti asisten harus tegas ya ke mereka bahwa mereka harus mengumpulkan laporan sebelum mengikuti acara praktikum hari itu. Jadi diminta ketegasan asisten di sini. Tidak ada inhal acara praktikum dan tidak ada responsi susulan karena akan sangat merepotkan apalagi untuk responsi ya. Jadi diperlukan lagi ketegasan lagi ya. Untuk mengikuti responsi ya artinya semua laporan ini ya. Semua laporan harus sudah terkumpul pada pertemuan ke-13 sebagai syarat mengikuti responsi. Jadi mereka selain di setiap pertemuan harus mengumpulkan laporan pada acara berikutnya, nanti dihitung lagi pada acara sebelum responsi mereka sudah mengumpulkan semua laporan. Sehingga itu ya, Anda harus tegas. Mungkin kalau Anda tidak bisa, nanti bisa laporkan ke dosennya ya. Misalnya, Bu, ini mahasiswa ini membandel, atau Bu, mahasiswa ini memang mungkin dia mau pindah ke jurusan lain atau ke universitas lain sehingga dia tidak mengumpulkannya. Tapi itu sudah terdeteksi dari awal. Sehingga pada saat responsi, semua sudah mengumpulkan laporan lengkap. Jika laporan tidak lengkap, maka tidak diperkenankan mengikuti responsi. Jadi itu ditegaskan ke mahasiswa ya.
Oke, satu lagi yang ini nanti tolong ditambahkan ya Agita. Untuk misalnya gini, pasti ada yang izin misalnya, Bu, saya izin tidak bisa ini, saya izin tidak bisa itu. Ini yang harus ditambahkan yang belum ada di sini, bahwa perizinan itu hanya diizinkan untuk 3 hal. Yang pertama, jika sakit, jadi harus ada surat izin dokter atau surat dari dokter, surat keterangan sakit dari dokter, itu yang pertama. Yang kedua, jika menjadi delegasi dari prodi untuk lomba ya, dari prodi atau delegasi dari departemen atau delegasi dari fakultas atau delegasi dari universitas. Jika itu tapi ada surat keterangannya juga ya, mungkin kalau itu delegasi. Ya nggak Bu Darmanti ya? Kalau delegasi ada surat keterangan nggak Bu? Biasanya ada. Biasanya ada surat. Jadi mereka harus menyertakan surat keterangan itu ya, karena beberapa kali memang ada yang izin, apalagi dulu masih offline ya. Kadang-kadang kita jadi terkesan kejam ya, tapi itu gimana lagi ya, daripada harus inhal, apalagi responsi. Kalau inhal praktikum, bila terpaksa itu masih dimungkinkan, tapi itu jika masuk 3 kriteria itu tadi ya. Untuk responsi sangat sulit, meskipun dia delegasi, kalau responsi ya apakah kita akan membuat soal baru kan nggak mungkin juga. Untuk yang ketiga, jadi yang pertama itu jika sakit dengan surat keterangan dokter, yang kedua jika menjadi delegasi dengan surat keterangan dari prodi atau departemen atau fakultas atau universitas. Yang ketiga, jika berduka untuk keluarga inti ya. Keluarga inti itu ya intilah ya, tahu sendiri keluarga inti itu siapa saja. Seperti kasus tahun yang lalu, mungkin dia lagi perjalanan ke neneknya yang meninggal misalnya. Waktu itu ada ya Pak Agung ya, yang seperti itu. Tapi kan kalau di perjalanan masih bisa mengikuti. Jadi silahkan mengikuti misalnya asistensi. Seperti itu ya, nanti tolong ditekankan ke praktikan. Jika masih memungkinkan untuk mengikuti, silahkan mengikutinya meskipun dalam perjalanan misalnya. Gitu ya. Paham ya Mbak dan Mas asisten? Iya. Paham. Ya, jadi itu harus ditekankan. Paham Bu. Oke, jadi agak harus tegas untuk hal itu sehingga mereka mengikuti aturan-aturan ini, terutama dalam hal laporan harus lengkap dan harus mengumpulkan laporan sebelum acara praktikum yang sekarang. Kemudian sama izin itu ya, izin itu harus jelas ya izinnya, plus surat keterangan. Karena agak sulit juga nanti kita harus mengabsenkannya bagaimana izinnya itu gitu ya. Selanjutnya kemudian ini acara praktikumnya itu kemarin sudah koordinasi pengampu, yang hari ini koordinasi pengampu dengan asisten, dan minggu depan kita baru mulai asistensi umum dengan praktikan di situ, yang nanti ini mulai asisten ya, yang mulai bergerak di sini. Silahkan nanti asistensi umum dilakukan oleh asisten, mungkin PJ-nya ya, mungkin Agita, atau jika Agita mau memberikan perintah ke yang lain silahkan, tapi tadi menurut saran Bu Darmanti, satu orang saja ya Bu yang menyampaikan, jangan ganti-ganti ya Bu Darmanti. Ya. Mungkin Bu Darmanti bisa menegaskan. Ya, kita itu ya Anda sebagai asisten itu harus menjaga, artinya harus menjaga di mata praktikan itu bahwa Anda tuh yang duluan lebih tahu. Belum tentu lebih tahu, tapi duluan lebih tahu. Duluan lebih tahu. Dibanding
praktikan yang dibimbingnya. Jadi karena itu satu hal yang harus dipegang betul bahwa meskipun jadi asisten justru sudah menjadi asisten itu harus terus mengupdate ilmu untuk ini, bahwa Anda itu jauh lebih tahu dari praktikan yang didampingi. Jadi jangan kok terus, sudah jadi asisten, kemudian tidak pernah belajar tentang morfologi, justru sebaliknya, Anda harus tahu lebih banyak. Gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya dulu anak morfologinya belum begitu menguasai, dapat C misalnya. Ada enggak yang dapat C? Enggak usah dijawab ya. Nah, itu jadi lihat ke diri sendiri apa yang kurang harus kan enggak lucu ya, jadi asisten tapi tidak menguasai materinya, kan lucu banget. Ya. Kemudian satu lagi, bahwa Anda di depan praktikan itu harus saling menghargai. Artinya kalau misalnya salah satu salah gitu, menerangkan salah, ya jangan dikoreksi di depan praktikannya. Nah, gimana caranya bahwa nanti yang salah itu dikoreksi oleh teman yang lain, tetapi secara halus ya, Bu. Ya, betul. Praktikan yang Anda dampingi itu tidak tahu. Itu ya. Dia harus saling mengingatkan, saling bekerja sama gitu. Namanya itu kan kita kerja tim. Iya. Ya. Itu kenapa seperti itu? Karena itu gini, Mbak semua dan Mas. Itu kalau begitu kepraktikan itu tahu ya. Kalau misalnya ternyata asistennya juga enggak tahu, nah itu sudah jatuh itu. Kalau Anda ngomong apa-apa udah enggak didengar, enggak dipercaya. Jadi itu mari kita tim itu harus kompak. Gitu. Itu yang pertama, tetap harus mengupdate materi. Minimal itu Anda khatam dengan petunjuk praktikum. Nah, kemudian buka lagi mata kuliah buku bimbingan materi yang dulu. Kalau perlu itu diskusi dengan sesama asisten itu. Ini itu apa toh? Kalau aku bingung, ini meruncing apa runcing? Nah, kayak gitu loh. Di morfologi itu kan kadang-kadang abu-abu ya. Ini runcing apa meruncing enggak jelas. Itu bergigi atau bergerigi kayak gitu. Nah, itu bisa didiskusikan. Dan kita ini dosen-dosen ini, Bapak Ibu ini tentu dengan senang hati itu akan membantu. Jadi kalau ada masalah itu chat aja, kita kan punya WA group ya. Ya, ada Bu. Bu Haryanti, Bu Nintian, Pak Agung, Bu Yulita, saya itu kalau ada diskusi di situ mesti akan ikut masuk ya. Jadi kita itu kalau Anda sebagai asisten itu nanti jadi partner kita. Jadi harus kerjasama itu harus seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mbak-mbak ini harus belajar untuk berani ngomong. Jangan misalnya kalau di kuliah itu ditanya dosen juga tidak ada yang bertanya, ditanya sudah jelas apa belum, tidak ada yang jawab kayak gitu. Kalau Anda sebagai asisten jangan. Jadi benar tadi Pak Agung bilang waktu cerewet sidik, Iya. Jadi harus komunikatif. Kemudian ini terutama koordinatornya itu harus harus sigap. Misalnya sudah waktunya jam 1, ya Anda jam 1 tuh harus buka. Harus buka acara itu. Jangan sampai asisten praktikam itu menunggu tidak jelas. Itu indikasi bahwa koordinasi tidak bagus. Jadi yang pertama itu on time, biasakan on time jam 1 ya dibuka dulu, disapa dulu. Selamat siang adik-adik dan sebagainya. Nanti kalau misalnya harus nunggu ya dikatakan sebentar kita ini. Gitu ya Mbak ya.
Dulu waktu kita ini, Bapak Ibu dosen itu waktu masih jadi mahasiswa, kebetulan alumni sama, hal yang sama, jadi asisten yang sama, di lab yang sama gitu. Dulu kalau kita mau jadi asisten, itu ada trainingnya 1 semester. Diajari cara bikin soal, diajari cara ngomong, diajari cara merangkai. Tapi sekarang itu kita tidak punya waktu. Di sini itu kita tidak punya waktu. Nah, jadi ini apa namanya sambil belajar ini. Nah, itu nanti akan ke bawah. Kemampuan ngomong, kemampuan menghandle kalau ada praktikan yang bertanya dan sebagainya itu keterampilan yang nanti akan Anda bawa, akan ke bawah terus tanpa Anda sadari. Dan itu ke bawah itu ya sampai sekarang ini seperti Bu Nintya, Pak Agung, Bu Yulita, Bu Arianti, Bu Darmanti itu ya alumni asisten ini dulu sama. Belajarnya dari situ. Kalau misalnya nggak pernah asisten, nggak pernah ngomong lah tiba-tiba jadi dosen itu kan mungkin latihan kurang. Jadi Anda mulai berlatih itu dari sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tetap semangat, kerjasama, disiplin itu harus dipelajari dari sekarang. Gitu Bu Nindya. Terima kasih Bu Darmanti. Jadi nanti Agita selaku koordinator semua asisten mungkin bisa membagi ya, misalnya yang hari ini tanggung jawab ngeklik meet itu siapa, terus nanti menyapa ya, menyapa dulu, misalnya disuruh menunggu absen, apa disuruh menunggu waktu untuk ini gitu ya, Agita. Iya Bu. Siap. Nanti dibagi di setiap minggunya siapa yang bertanggung jawab untuk memanage acara hari itu. Dia sebagai manajer ya. Sebagai manajer plus sebagai moderator hari itu. Gitu ya. Mungkin perlu ada tugas termasuk yang buat soal pretest itu Bu Nintya. Oke, nanti dibagi lagi ya Agita yang bertanggung jawab untuk acara. Bu Nindya soalnya hilang. Mati listrik kah? Sama, ini saya juga mati listrik sama. Tembalang kayaknya mati listrik ini. Tadi ada trafo yang meledak. Trafo yang meledak. Jadi nanti kemudian Mas Agita bisa kemudian nanti bagi temannya yang bertanggung jawab pada acara hari itu, dan juga kemudian nanti membuat soalnya seperti apa. Nah, nanti kemudian kalau diperlukan, nanti soalnya kemudian bisa dikonsultasikan dengan kemudian penanggung jawab kelas di situ. Artinya dosen yang ada di situ nanti bisa dikonsultasikan. Ya hanya sekitar kemudian 2-3 hari sebelum pelaksanaan praktikum, supaya kemudian kami bisa memberi masukan, kami bisa membantu untuk mengkoreksi itu. Jadi nanti ketika digunakan untuk kemudian praktikum, itu sudah fix, sudah dikoreksi oleh kemudian dosen dan macam-macamnya. Itu yang Mas Agita ya. Iya Pak, siap Pak. Biasanya memang nanti setelah saya bagi per asisten, biasanya per asisten itu juga yang jawab setiap pretest, setiap acaranya. Biasanya begitu Pak. Iya, betul. Ya. Nah, untuk panduan praktikumnya yang kemudian sudah saya log untuk masing-masing acara, sudah saya bagi ya di Aslab ya. Itu kemudian nanti di-share ke praktikan. Ya. Kenapa kemudian kita log? Karena kemudian untuk jagani ketika nanti digunakan oleh kemudian mereka. Jangan sampai yang ganggu pada saat nanti pretest maupun kemudian post-test. Tapi untuk asisten nanti kemudian kita berikan yang kemudian panduan praktikum lengkap yang kemudian tidak kita log. Ya, nanti bisa dibantu atau digunakan untuk kemudian membuat soal dan macam-macamnya di situ. Nanti kita share di sini panduan praktikumnya. Sudah hafal ya Mas ya? Ya, Mas Agita sudah kemarin sudah ikut ya soalnya ya. Iya Pak, seperti mikrotek yang kemarin semester kemarin. Betul seperti itu. Tentang soal itu ya, tentang soal itu kalau kita
cermati itu sebenarnya soalnya udah pada bagus, cuma bahasanya, kalimatnya itu kadang-kadang yang kurang pas. Jadi kita biasanya ngoreksi itu ya di bahasa itu ya Pak Agung ya, kalimat. Iya. Supaya maksudnya jelas, sehingga kemudian nanti yang praktikumnya ketika jawab juga kemudian tidak multi tafsir seperti itu. Biasanya hanya di situ saja. Bu Ninja, atau sudah terlempar ini gara mati listriknya? Terlempar. Oke, mau nambahin apa, Bu Darmati? Monggo silakan. Sudah itu saya kira. Dari saya. Apalagi kalau ya? itu mungkin saya boleh tanya Pak. Oh boleh, silakan. Tanya mengenai teknis pelaksanaan pretest Pak. Jadi ini praktikum ini terintegrasi juga ke SIAP nggak Pak? Maksudnya ke Kulon? Sebetulnya terintegrasi Mas, sebetulnya. Ya. Tapi Berarti, kemudian gimana? Berarti untuk pelaksanaan pretestnya nanti di Kulon atau di Microsoft Teams saja Pak? Seperti Microtek kemarin. Pikun Mbak Hermanti. Kalau masuk Kulon yang terintegrasi dengan Kulon itu kita kan nggak bisa memasukkan asisten sebagai owner ya. Iya. Ini kalau MS Team-nya yang dipakai untuk praktikum itu dibuat sendiri atau bukan? Atau terintegrasi dengan Kulon atau enggak Pak Agung? Yang nanti dipakai untuk praktikum. Tadi yang setahu saya, tadi yang kemudian untuk pertemuan yang umum, untuk kemudian di awal, itu adalah kemudian menggunakan MS Team yang kemudian kita buat kayaknya. Tapi nanti kemudian ketika pelaksanaan praktikum nanti kembali kepada MS Team masing-masing kelas kayaknya. Kalau misalnya, kalau ini misalnya aja. Jadi kan praktikumnya itu di MS Team yang tidak terintegrasi dengan Kulon. Ya kan? Karena kalau terintegrasi dengan Kulon kita tidak bisa masukkan asisten sebagai owner. Nah, kalau seperti itu kalau misalnya praktikumnya jadi asistensi kemudian tes itu tetap di bareng-bareng di apa namanya di MS Team itu, kemudian selanjutnya masuk ke kelas masing-masing apa jenenge? Iya. Ke channel. Channel. Atau mau bikin MS Team tiap kelas? Kayaknya yang MS Team tiap kelas kan sudah ada. Yang untuk perkuliahan itu loh, Mbak. Yang untuk? Perkuliahan itu kan beda-beda. Bukan perkuliahan. Kita kalau praktikum nggak bisa pakai yang perkuliahan. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa lah. Nanti memasukkan asisten sebagai owner kan nggak bisa. Oh. Kalau tim banyak bisa dimasukkan? Ya, boleh ya? Itu nanti kan dipantau dari fakultas, dari universitas. Masuk dosennya akeh banget. Iya, solusinya sekarang udah tertib ya soalnya. Padahal kan harus ada bukti luaran terjadi praktikum dan macam-macamnya ya. Terus dia benar itu. Ya berarti atau di tim yang kita buat kemudian nanti masuk ke channelnya dibuat banyak, itu sesuai dengan grup. Tidak apa-apa. Jadi misalnya gini, misalnya kelas A ya, kelasnya Bu Darmanti itu asistennya berapa? Ada berapa? Ada berapa? 7. Kelas A ada 7, kelas B 8 Bu, kan 8. 24 dibagi 3 ya Bu, 8. Oh gitu. Iya. Jadi nanti misalnya 8. Itu channelnya misalnya A1, A2, A3 sampai 7, kemudian B1, B2, B3, gitu gimana? Jadi channelnya nanti banyak. Halo. Jadi Pak, pada saat penjelasan umum dan kemudian pretest di yang general di umum ya. Betul.
Tapi nanti kemudian ketika untuk masing-masing diskusi asisten nanti maksudnya ke apa namanya channel masing-masing tadi. Sama seperti ketika kita praktikum mikroteknik ya Mas ya. Kalau seingat saya ya Pak, yang pas waktu mikroteknik itu seingat saya itu malah di channel per kelas Pak. Jadi channel per kelas itu di add channel masing-masing gitu Pak. Oh iya. Oh iya Mbak. Yang itu Nah ini masuk sebenarnya juga. Nah saya tanya ini juga karena kemarin di Vistum juga pas waktu koordinasi juga bingung ini Pak mengenai Teams ini, mengenai channel-channel ini. Oh iya. Dulu masuk ke kelas itu ya. Jadi misalkan ada kelas A, B, C yang untuk kuliah, ya. Kemudian ada praktikum ditambah channel begitu di situ ya Mas ya. Iya Pak. Jadi waktu itu kan misal kelas A, nah yang Teams kelas A itu ada channel 1, 2, 3, 4 gitu-gitu Pak. Iya. Tim Tapi yang dalam kelas B tim juga yang sama, dalam tim yang sama. Beda, tim kelas. Oh, nanti terlalu anu ya, pindah tim nanti ribet. Kalau menurut saya ya itu aja kelasnya sebanyak asistennya. Cuma nanti kan kelas A ya, berarti kelas A asisten 1, kelas A asisten 2 ya nanti A1, A2, A3, A4 sampai A7, kemudian channel berikutnya B1, B2, B3. Jadi nanti tapi rekodnya praktikum kan tidak ada Mbak nanti. Rekodnya praktikum. Rekod praktikum kan tidak ada. Ketika dipantau oleh kemudian tim siapnya. Bisa. Karena kita menggunakan apa namanya, menggunakan tim yang kita buat sendiri. Iya. Bukan tim yang ada siapnya. Tim praktikum itu sama dengan tim kuliah yang siap itu. Nah iya, kalau dulu kan mikroteknik kan gini, misalkan ada kelas A, B, C. Jadi kemudian ada perkuliahan untuk kelas A, B, C gitu ya. Jadi praktikum di game blok kono di dalam situ. Jadi kemudian kita sebagai dosen meng-add siapa asisten sebagai ownernya di situ. Nah itu nanti apa kemudian, boleh itu? Nah kalau nggak gitu nggak ada rekod untuk praktikum. Sebenarnya rekod itu bisa copy link terus di kalau di fisiologi tumbuhan gimana, Agita? Kalau di fisiologi tumbuhan jadi ini Bu, membuat tim baru lagi. Tapi tidak ada tulisan siapnya itu. Jadi nanti yang buat itu asisten. Ya sama atau Pak Agung, cuma itu bikin kelas lagi. Nah berarti sama saja tidak terekod, siap ya? Sepertinya begitu sih Bu. Saya juga kurang paham dengan integrasi siap kalau gitu. bikin sendiri tidak terintegrasi dengan Kulon itu. Saya sempat dengar juga kata Bu Endang kemarin copy link gitu Bu juga. Nah copy link itu sebenarnya bisa ini satu aja, kemudian di copy link. Jadi dosennya yang masukkan ke add activity itu ya. Di Kulon. Ditambah ini, di Kulonnya nanti kemudian dimasukkan itu linknya itu, link yang untuk praktikum tadi. Tadi add activity tapi sini link. Oh, link yang ke MS Team-nya untuk praktikum itu. Podo mau link MS Team. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan mereka yang itu masuk ke timnya itu ya. Gitu. Nah, tapi berarti kemudian Pak Swas dulu aja Pak. Ya, karena soalnya kemudian kalau di tim kan dia masa pakainya atau masa simpan kegiatannya kan cuma 20 hari, 21 hari kayaknya. Jadi ketika sudah lewat itu kayaknya sudah terhapus otomatis ya Mbak ya kita ya. Jadi ya ramah salah ya. Menurut aku sih enggak masalah sih. Ya. Masalahnya kalau kita memasukkan asisten itu ke owner itu terrekodnya oleh Undip kan sebagai dosen. Tadi kalau saya lihatnya di teman-teman yang di Kulon Undip itu
Untuk mengantisipasi itu, supaya kemudian ada rekod itu adalah kemudian apa? Di kulonnya, kemudian dikasih add activity, tapi kemudian yang di situ adalah kemudian mahasiswa kan sudah ada rekod di situ, ada mahasiswa daftarnya di situ ada. Dia mengupload laporan praktikumnya di situ. Oh ya enggak apa-apa. Jadi neng asesmen itu ya, praktikum, laporan praktikum. Nanti kemudian dikasih link gitu, silakan upload laporan praktikum acara biro gitu. Jadi rekodnya di situ. Mau timnya tadi kemudian tidak sesuai dengan kuliahnya, dibuat tim baru seperti yang kemudian di misal itu tadi tidak masalah. Oke, berarti dia itu di koyok tugas ya. Di assessment. Di assessment nanti kemudian dia kemudian ngasih ini yang ngasih apa namanya aksesnya, bahwa kemudian nanti setiap praktikum yang kelompoknya tadi itu di-upload di situ sesuai dengan kemudian kelasnya. Jadi praktikan itu mengupload laporan praktikum itu satu ke kulon itu nanti yang untuk kemudian satu lagi ke asisten. Asisten itu boleh lah lewat timnya ini atau pakai tim yang dibuat oleh asisten tadi seperti yang di sistem itu loh Mas Agita. Jadi dibuat tim baru nanti kemudian untuk masing-masing kelas tadi yang buat asisten tadi seperti itu. Seperti habis sama dengan kemudian sistem. Oh berarti disamakan saja gitu Pak? Iya. Berarti nanti saya buat tim baru khusus untuk praktikum kelas, berarti kan kelas gabungan Pak. Saya nanti add Pak Swas, terus Bu Darmanti dan lain-lain, lalu add channel gitu ya Pak, berarti ya? Iya. Dibikin channel-channel sesudahnya asisten. Channel asisten tadi. Jadi praktikan itu hanya masuk satu tim aja. Satu tim saja. Iya. Channelnya tapi banyak tadi. Channelnya berarti 24 ya? Iya. Biar gampang. Ya, berarti sama dengan A1, A2 itu tadi, B1, B2 jadi kan kelihatan kelas A. Dan nanti kewajiban si praktikan adalah kemudian satu adalah kemudian nanti ikut di tim yang dibuat asisten tadi. Yang kedua adalah kemudian nanti upload laporan praktikumnya di kulon perkuliahan. Nanti dosen yang kemudian buatkan apa namanya linknya di situ atau kemudian buatkan tempatnya di situ kayaknya Mbak ya. Seperti itu ya Mbak Darmanti. Iya. Kayak gitu. Nanti itu yang dijelaskan dari dosen ke mahasiswa ketika perkuliahan waktu supaya mereka bisa paham. Karena kalau kalian menjelaskan asisten bisa jadi nanti kurang begitu jelas maknanya atau artinya seperti apa. Agak bingung nanti ini. Atau di pertemuan pertama nanti kemudian dosen memberikan itu pada saat praktikum Mbak, berikan saran ke mahasiswanya. Iya, nanti dijelaskan di kuliah juga bisa. Di kuliah dan kemudian di praktikum minggu depan disampaikan, hingga kemudian mahasiswa punya catatan bahwa kemudian satu dia memenuhi praktikumnya adalah kemudian di kulon yang dibuat asisten. Yang kedua adalah kemudian nanti dia juga upload laporan praktikumnya masing-masing acara adalah kemudian di kulon. Jadi ada rekodnya seperti itu. Kayaknya gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Itu Mas Agita? Paham? Iya. Iya. Paham Pak Swas, Bu Darmanti. Terima kasih. Ya. Yuk. Lalu untuk ini juga Bu, untuk soal pretestnya pilihan ganda atau esai gitu Bu? Mungkin ada ketentuan? Kalau saya itu monggo asisten itu nyamannya seperti apa. Kalau apa namanya esai itu harus dijamin bahwa yang ngoreksi, yang ngasih nilai itu bobotnya antara satu asisten dengan asisten yang lain harus ada keseimbangan. Jadi kalau bikin soal esai itu ya dikasih kuncinya. Jadi nanti misalnya yang bikin Mas Agita ya, nanti Mbak Retno ngoreksi itu tahu ini yang benar ini, gitu loh. Jangan hanya soal tok. Nanti kalau enggak tahu kunci yang jawaban yang benar menurut Agita itu apa, itu kan nanti satu asisten dengan asisten lain menilainya bobotnya jadi enggak sama. Tuh.
Kemudian kalau apa namanya checkpoint itu bisa lebih ini apa namanya nilainya dijamin bisa seragam. Dan itu nanti kalau checkpoint ya di apa namanya diupload di MS Team itu yang di apa jenis kayak di Kulon loh dibatasi. Selesai. Gitu, monggo kalau menurut saya seperti itu. Monggo Pak Agung, Bu Yulita mungkin bisa ada pendapat lain. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Iya. Apa-apa. Semua masih Boleh. ada negatifnya ya, mana yang nyaman saja. Iya, betul. Iya, Memang dibuatnya menguras buat soal checkpoint ya, memang kalau membuat checkpoint itu enak ngoreksinya tapi capek menyiapkan soalnya. menyiapkannya. Tapi Jawabannya kalau ini. mau isi buatnya cepet, ngoreksinya yang agak lama. Jadi Ini masing-masing. aja kalau misalnya ya, kalau misalnya pengen checkpoint, itu kan satu materi itu penanggung jawabnya kan ada 3 ya, kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah itu masing-masing bikin 5 gitu aja udah 15. Ya. Cuma kalau checkpoint tuh kerugiannya adalah nilai-nilai mati. Itu dia milihnya salah ya sudah. Iya, memang. Tapi itu nilainya ya. Tapi kalau kemudian ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau isinya, kalau isi kan mereka masih dapat nilai ya. Kalau misalnya skala satu soal 5 nilai begitu, kadang-kadang kan masih bisa dapat nilai 1,5, 2 dan macam-macamnya seperti itu ketika dia jawabannya kurang lengkap. Ini merah, Bu. Ya. Nah itu nyamannya asisten bagaimana? Supaya kemudian apa namanya memudahkan dan kemudian juga tidak, artinya kemudian juga tidak kemudian dalam tanda kutip membunuh nilai daripada praktikannya seperti itu. Asalnya loh ya. Enaknya bagaimana, Mas Agita dan teman-teman? Atau gini aja, kalau misalnya sekarang bentuknya checkpoint, ya enggak apa-apa, besok ganti isek, ya enggak apa-apa. Besoknya isek gabungan dengan checkpoint, itu ya enggak apa-apa. Oke, berarti mungkin fleksibel saja gitu, Iya. atau mungkin ditambah. Oh iya. Di Variasi boleh Mas, silakan enggak apa-apa. Variasi enggak apa-apa. Tapi yang jelas isian pendek atau istilah atau apa atau buat pilihan ganda dan macam-macamnya monggo silakan. Adalah. Variasi saja. Tapi yang itu nanti soalnya dibikin jauh-jauh hari biar nanti dosen penanggung jawab materi itu bisa mengoreksi. Ya. Itu kalau masukan dari Bu Darmanti. Ya, setuju. Buat luas yang enak saja. Ya. Dan lagi, ini Bu Nindya kepental, Bang. Kok enggak dengar? Iya, mati listrik. Lampunya Pun saya listriknya. lampunya mati. Tapi masih bisa sambung lumayan ini pakai tethering, tapi ya tetap sinyalnya nggak bagus. Suaranya. Monggo silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan yang lainnya? Bu Darmanti, Bu Yulita. Pertanyaannya, kalau ada yang nggak masuk, ada yang tidak masuk tapi tidak memberitahu. Jadi tidak sempat pamit ke temannya, tidak sempat pamit ke asistennya, gitu ya. Seperti kasus kemarin itu loh Bu Darmanti, yang mahasiswa tugas itu ternyata ada panggilan tes. Itu yang seperti itu tuh kan nggak masuk kriteria semua. Ya nggak apa-apa, mahasiswa harus tugas, asisten ya harus tugas ya nilai kehadirannya kosong gitu aja, nilai praktik. Iya. Kalau sudah ada pemberitahuan seperti yang disebutkan Bu Nia tadi ya berarti kemudian nilainya kosong.
Nah, di sini ketegasan asisten itu harus, kalau misalnya ada yang ngeyel ya, gini-gini, jawabnya ya ininya, apa namanya, kriteria yang bisa ditoleransi itu 3 ini, kalau tidak memenuhi ya ada apa-apa, enggak masuk, tetapi ya memang nilainya enggak ada. Gitu. Boleh kok tidak masuk, tapi ya nanti hitungan nilainya mesti kurang. Nah, mereka kan bisa menghitung sendiri. Nanti dibagi sejumlah dengan kemudian pertemuan itu. Kalau kemudian pertemuannya ya 10, ya pembaginya 10. Kalau kemudian dia 01, ya kemudian 9 kan nilainya, dan 9 nilai kemudian dibaginya ke 10. Gitu. Betul. Tetap kalau nilainya dia bagus, ya 90 semua ya nggak masalah. Dibagi 10 kan ya nilainya 9 kan. Begitu. Jadi mereka bisa ngitung-ngitung sendiri lah. Ya. Ini untuk prioritasnya, tapi kan untuk laporan kan dia tetap harus mengerjakan. Kan? Prioritasnya yang kosong kan, tapi laporannya tetap harus mengerjakan kan. Kalau enggak ya nggak ada nilainya juga. Kalau dia nggak mengerjakan laporannya. Terus apalagi monggo. Semoga pas hari respons itu mereka bisa hadir semua. Kan kita juga nggak tahu mendadak pas kita sudah menjadwalkan responsi, tapi di hari yang sama juga ada 3 kriteria tadi, entah tugas, entah delegasi, entah ada yang keluarga inti yang meninggal atau yang bersangkutan malah sakit, itu kan kita tidak tahu ya. Tapi jangan dikatakan ada begitu saja, mungkin langsung di asisten. Nanti kebijakannya sama nggak apa-apa. Menurut saya begitu. Iya. Nah, sekarang kasus kemarin itu kan ada mahasiswa yang kemudian sudah ujian akhir, kemudian ketika kita memasukkan nilai akhirnya dia, terpaksa kemudian tidak bisa keluar karena apa? Ternyata kehadiran praktikumnya kurang. Nah, itu ada beberapa kasus. Jadi gini mungkin ya. Kalau terutama untuk mahasiswa yang mengulang, jadi nanti kalau ada punya praktikan yang mahasiswa mengulang itu ditanyakan nilai praktikumnya berapa. Nah, nanti biasanya gini kan, misalnya siapa yang ngulang, mestinya ingat dulu dosennya siapa. Dan nanti bisa tanya ke dosen, misalnya dulu morfologinya yang ngajar Bu Tarmanti. Bu Tarmanti kan punya nilainya mesti. Nah, itu nanti bisa tanya ke Bu Tarmanti. Gitu ya. Nanti kalau sudah lulus ya berarti tidak perlu mengikuti perkuliahan praktikum ya, Pak Agung ya. Hanya nanti ikut responsi. Khusus untuk mahasiswa yang kalau nilainya sudah bagus, artinya sudah lulus. Kalau ternyata dulu praktikumnya juga sering tidak hadir, kemudian pretestnya jelek, laporannya sudah nggak lengkap, tuh biasanya kan nilainya jelek. Nah, kalau seperti itu ya harus ngulang praktikum. Gitu. Hanya harus tahu dulu nilai praktikum sebelumnya itu berapa. Nah, Bu Darmanti mohon maaf menyela. Berarti cara tahunya mahasiswa untuk nilainya itu Bu yang mengulang bagaimana Bu? Cara tahu nilai praktikumnya? Misalnya itu ada siapa ya kemarin untuk biologi dasar. Banyak kok Bu. Yang ada yang mengulang? Banyak. Maaf, bukan Bu, itu visum. Maaf. Oh, visum. Balik saya. Visum banyak. Nah, itu nanti suruh tanya ke ini dosen yang mengampu dulu siapa. Gitu. Oh, gitu. Nanti kan punya rekapnya. Kalau dosen pengampu yang mata kuliah yang kemudian ada praktikumnya, biasanya dia punya nilai praktikumnya, Mas. Lengkap biasanya. Kecuali yang kemudian dia ngulang, tapi kemudian memang sebelumnya dia juga tidak selesai praktikumnya, lah itu baru bahaya itu. Berarti dia harus ngulang praktikum full dari depan. Jadi benar, ini sejak dari awal itu nanti yang mahasiswa ngulang itu suruh tanya dulu nilainya berapa. Kalau dia nilainya sudah lulus itu di atas 65 ya Mbak ya? Iya.
Berarti kan dia sudah lulus kalau di atas itu. Artinya kemudian dia tidak perlu mengulang praktikum. Makanya praktikumnya sudah ada. Tapi kalau di bawah itu, ya berarti kemudian dia memang harus mengulang praktikum juga. Jangan mengulang kuliahnya saja. Seperti ikut adik angkatannya barengan dengan itu. Jadi gitu aja Mas, suruh tanya dulu nilainya dulu berapa ini. Oke Pak Sos, siap. Ya. Kami biasanya punya, kalau di tumbuhan semua dosen yang terlibat itu biasanya kita punya, atau saling ditanyakan nanti pembantu itu ngeceknya nilainya berapa, ini berapa. Oke, yang lainnya? Sudah mati Bu Yulta, yang mau disampaikan lagi? Sudah dari saya. Karena saya minggu kemarin tidak bisa ikut rapat, jadi kemudian tidak tahu detailnya seperti apa. Bu Haryanti mungkin akan membantu. Ya, tambahan lagi. Atau dari ini mbak-mbak asisten yang baru itu mungkin belum pernah asisten ini. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Nanti pada saat pelaksanaan awal kuliah praktikum itu nanti kemudian yang isi siapa? Dosen atau kemudian asisten? Apa Pak? Pada saat penjelasan umum praktikum, praktikan. Penjelasan umum itu koordinator asisten, berarti Agita. Baru kemudian materi itu ke penanggung jawab materi. Jadi kalau selama praktikum itu yang menghandle asisten dengan koordinatornya kita. Gitu ya. Kita memantau aja. Nanti kalau ada yang ini bisa lewat Agita misalnya. Tapi banyak sudah didiskusikan ya, hanya yang untuk macam-macam ini sudah ya. Di pertemuan minggu kemarin. Udah belum ya Agita materinya praktikum? Sudah dibicarakan yang pembagian jadwal itu atau bukan yang materinya? Materi. Jadwalnya iya berarti dibagikan. Maksudnya minggu ini materinya apa gitu ya Bu? Iya, tidak hanya materinya apa, tetapi apa jenenge? Penjelasan tentang praktikum itu. Penjelasan umum. Misalnya tumbuhan. Misalnya daun tunggal, lah itu apa? Sudah belum? Sudah dibaca belum ini petunjuk praktikumnya? Oh, belum, Bu. Lah, tadi barusan juga di-share sama Pak Swas. Oh, gitu. Oke. Gimana Pak Swas, mau dibuka apa enggak ini? Ya, monggo. Atau mungkin begini Pak Swas dan Bu Darmanti dan dosen yang lain, kalau saya yang praktikum Visdom ini, jadi setiap akan menjelang materi Bu, biasanya ada pendalaman materi terlebih dahulu. Oh ya, enggak apa-apa, boleh aja. 3 atau 4 hari sebelum hari H, biasanya begitu. Enggak apa-apa. Sekalian nanti presentasi PPT-nya ya, PPT-nya yang mau dipresentasikan ya. Dibacakan di situ. Jadi kayak briefing lah. Oh ya, briefing boleh Mas, enggak apa-apa. Ya. Mari menyiapkan untuk PowerPoint-nya yang mau dijelaskan apa, kemudian kita juga diskusikan kira-kira kemudian kurang lebihnya seperti apa, atau hal-hal yang kemudian kurang jelas yang bagaimana, gitu kan maksudnya? Iya Pak, seperti itu. Oke, siap, boleh. Kira atau materi sebelumnya. Iya, di grup mungkin membahas lagi bisanya hari apa begitu Pak, untuk para asisten. Iya, sama seperti ketika Microtech yang dulu ya, seperti itu ya. Itu lebih efektif di situ. Iya, oke, kita ketemu jalan itu tadi. Dan itu lebih Lika, sekalian ini apa kadang-kadang kalau belum pernah membawakan materi, menjelaskan materi, terutama asisten yang baru itu kan
ini ya, masih belajar. Jadi kadang-kadang apa yang harus dikatakan, apa yang harus dijelaskan. Ya, nah itu sekalian terlatih. Ya, enggak apa-apa, Mas. Nanti kemudian tinggal chat di kontak grup kita aja, di WA grup kita aja, nanti kemudian mau apa? Mau pendalamannya, terus minta koreksi PowerPoint-nya, atau kemudian sekalian kalau soalnya sudah siap, minta kemudian koreksi soalnya juga nggak apa-apa. Itu ya, benar nanti ya, Bu Yulda? Iya. Siap. Ya, setuju ya. Betul. Dibuat dibuat yang lurus, yang enak itu aja, Mas. Iya, Pak. Oke, nah. Sudah. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Ada tambahan, Bu Yulita, Bu Haryanti, Bu Darmanti? Sudah, Pak. Saya sudah. Itu saja. Asisten mau ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Kak, enggak ada suaranya ini. Belum ya? Kita bisa paham ya, semoga bisa memahami. Nanti kalau belum paham, Agita. Nanti kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian belum jelas, untuk asisten yang baru terutama, nanti kemudian boleh ditanyakan di WA guru kita. Silakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum, saya, Bu Darmanti, Bu Yulita, Bu Haryanti, maupun kemudian Bu Ninja akan kemudian memberikan respon. Supaya kemudian lebih clear, lebih jelas, sehingga kemudian pelaksanaan praktikum bisa berjalan dengan lancar. Itu aja, Mas, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Nah, gitu. Monggo Bu Darmanti, mau dilanjutkan atau semua ditutup? Sudah, kalau dari saya sudah. Sudah semuanya? Oh, Iya, Pak. saya tutup ya. Mau bertanya ini, Pak, Ya, untuk absen. Ini asisten perlu Oh. absennya hari ini ya? Iya. Oh, absennya diisi loh ya. Absennya asisten diisi itu yang kemarin saya share itu. Soalnya di sini kan ada keterangan dihitung mulai kegiatan praktikum dimulai, Pak. Koordinasi asisten tidak dihitung. Ini kayaknya mulai dihitung ya, Bu Darmanti ya? Iya. Berarti ke 1 ya, Bu? Iya. Iya. Diisi saja, Mas, diisi saja. Siap. Oke. Terima kasih, Pak Darmanti. Bu Yu, Bu Haryanti. Ya. Boleh. Betul. Oke, kalau demikian, terima kasih kehadiran daripada teman-teman asisten maupun teman-teman dosen di koordinasi siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberi pelajaran supaya kemudian pelaksanaan praktikum morfologi tumbuhan semester dasar 2021-2022 ini kemudian bisa berjalan lancar, baik dan tidak ada halangan yang kemudian berarti. Kira-kira demikian. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Bapak dan teman-teman. Oke. Di lab ya. Iya, Pak.